Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Yusri Lestari. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang kontinuitas fungsi. Oke teman-teman, di sini ada pengertian dari kontinuitas fungsi. Nah, apa sih kontinuitas fungsi itu? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya tentang kontinuitas fungsi. Nah, kontinuitas fungsi adalah sifat suatu fungsi yang berjalan tanpa gangguan atau lompatan dalam domainnya. Nah, apabila f(x) kontinu di x sama dengan c, maka f(x) harus memenuhi syarat berikut. Nah, jadi di kontinuitas fungsi itu terdapat 3 syarat ya teman-teman. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu ada limit x mendekati c, f(x) itu ada. Nah, syarat yang kedua ada fc sama dengan ada, yakni c berada dalam daerah asal f. Nah, syarat yang ketiga yaitu ada limit x mendekati x, x sama dengan fc. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka f diskontinu di C. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat 3 grafik juga ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Di sini terdapat gambar 3 gambar grafik ya, teman-teman. Nah, untuk gambar grafik yang pertama yaitu ada limit x mendekati c, fx tidak ada. Kenapa? Karena kita ingat kembali pada pengertian kontinuitas fungsi. Nah, untuk pengertian kontinuitas fungsi itu kan suatu fungsi yang berjalan tanpa hambatan atau tanpa lompatan gitu ya teman-teman. Nah, pada gambar grafik yang pertama itu tuh grafiknya memotong ataupun melompat ya teman-teman. Jadi, dapat dikatakan grafik yang pertama itu tuh diskontinu di C atau tidak ada gitu ya teman-teman. Nah, untuk gambar grafik yang kedua itu limit x mendekati c, fx ada, tetapi limit x mendekati c, fx tidak sama dengan fc. Kenapa? Karena pada gambar grafik yang kedua itu tuh grafik kedua itu kontinu, tetapi nilai fungsinya tidak kontinu pada nilai limitnya, gitu ya teman-teman. Jadi, dapat dikatakan grafik yang kedua itu dapat dikatakan limit x mendekati c, fx ada, tetapi limit x mendekati c, fx tidak sama dengan c, gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir pada grafik yang ketiga itu ada limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Nah, untuk grafik yang ketiga ini nih, nah, dapat dikatakan kontinu di C karena ketika kita melihat dari limit kanan maupun dari limit kiri itu terdefinisi atau sama. Nah, ketika kita memasukkan nilai x-nya, maka itu akan terdefinisi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, untuk grafik yang ketiga itu kontinu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada contoh soalnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ada contoh soal dari kontinuitas fungsi. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu. Nah, yang pertama kita mencoba menggunakan cara substitusi ya teman-teman. Jadi kita substitusikan 2 ini ke x pangkat 2. Jadi
2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Jadi untuk 2 pangkat 2 nya itu kan 4, min 4 kan hasilnya 0 per X min 2 itu kan 2 dikurang 2 itu kan hasilnya 0. Jadi 0 per 0 hasilnya 0. Jadi hasilnya tidak tentu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar F ini didefinisikan di X sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Jadi kita menggunakan cara faktorisasi ya teman-teman. Kita mencari faktorisasi dari X pangkat 2 min 4. Ini faktorisasinya yaitu kita tulis limit X mendekati 2 sama dengan faktorisasinya X min 2 dikali X plus 2 ya teman-teman, per X min 2. Nah, di sini kan ada di pembilang sama penyebutnya kan ada yang sama ya teman-teman, ada yang sama X min 2 dan X min 2. Jadi dapat kita coret. Nah, jadi sisanya yaitu kita tulis limit X mendekati 2 X plus 2. Nah, sama dengan, nah ini kan hasilnya ini ya teman-teman. Nah, jadi kita substitusikan 2 ini ke X. Jadi dapat kita tulis jadinya 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya 4. Jadi hasilnya ini ya teman-teman, 4. Nah, untuk contoh yang pertama hasilnya 4 ya teman-teman. Nah, lanjut contoh yang kedua yaitu tentukanlah semua titik diskontinu dari fx sama dengan sin x per x dalam kurung 1 min x di mana x tidak sama dengan 0,1. Klarifikasikan masing-masing titik diskontinu sebagai dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Jadi kita akan membuktikan. Yang pertama kita menggunakan limit X mendekati 0 ya teman-teman. Jadi kita dapat tulis limit X mendekati 0 sin X per X dalam kurung 1 min X sama dengan, dapat kita tuliskan limit X mendekati 0. Nah, kita pisahkan ya teman-teman. Jadi kita pisahkan sin X per X dikali limit X mendekati 0 1 per 1 min X. Jadi dapat kita tuliskan sin X per X dikali limit X mendekati 0 1 min 1 X sama dengan hasilnya 1 dikali 1 hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1 dikali 1? Karena terdapat dari teorema menjelaskan bahwa sin X per X itu hasilnya 1 dan 1 per 1 min X itu hasilnya 1. Jadi dapat kita tulis 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi untuk limit X mendekati 0 ini dapat dipindahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan limit X mendekati 1. Nah, untuk yang pertama, limit X mendekati 1 dari kanan, sin X per X dalam kurung 1 min X. Itu hasilnya min tak hingga. Nah, untuk yang selanjutnya, dan limit X mendekati 1 dari kiri, itu sin X per X dalam kurung 1 min X, itu hasilnya tak hingga. Nah, jadi
hasilnya ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.